فيا إخوة الإيمان عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 231 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi. Setelah melaksanakan ketaatan yang lain, semoga senantiasa kita di dalam hidup ini bisa mengisi waktu umur kita dari ketaatan kepada ketaatan yang lain, dan kehidupan kita semakin berkah. Dan pagi hari ini insyaallah materi kita surat Al-Baqarah ayat 231. Dari ayat yang sudah saya baca tadi, dimulai dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Kalimat ajalahunna ay ajalul mutallaqah muqaribatan intiha ayyami iddati, artinya ajal atau waktu wanita yang dicerai tapi belum habis, artinya sudah dekat sekali dengan habisnya masa iddah. Masa iddah 3 kali suci. Maka ketika sudah dekat sehari 2 hari, itu adalah masa mau habisnya iddah. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalimat amsikuhunna ini makna rujuk. Kalau rujuk bima'rufin, niatnya juga dengan cara yang ma'ruf. Aw sarrihuhunna, tasrihul mutallaqah artinya membiarkan dia untuk pergi sekehendak dia, artinya tanpa dirujuk kembali sampai masa iddah habis, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Nanti ada apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami. Nah, tasrih di sini juga harus bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf.
Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Wala tumsikuhunna dhiraran. Jangan sampai kalian rujuk sudah di akhir masa iddah tersebut dengan tujuan dhiraran. Dhiraran ay madarratan laha, untuk memberikan madarat kepada wanita yang dicerai tadi. Wa idraran biha, madaratan laha wa idraran biha. Maka jangan sampai niatnya memang untuk membuat dia susah ketika ingin rujuk. Ya, ketika mau rujuk niatnya harus benar. Kalau niatnya karena ingin memberikan madarat, contohnya seperti apa? Ya, tinggal sehari ini habis masa iddahnya, dia rujuk. Habis rujuk, kemudian tidak disentuh sama sekali. Bahkan setelah itu dicerai lagi. Itu namanya dhiraran, sehingga wanita ini tidak tersentuh. Tapi tidak dicerai juga, sehingga dia mau menikah dengan lelaki lain enggak bisa. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Artinya lita'tadu litatajawazu haddal ihsan ila al-isa. Kalau sudah i'tida, adanya tajawuz, melampaui batas, ya. Batas untuk berbuat baik berubah menjadi al-isaah gitu. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, kemudian dilanjutkan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Nah, orang-orang yang seperti itu dikatakan ada larangan, janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah itu huzwa, ay la'iban biha, sebagai bahan permainan atas dasar apa? Hukum, atas dasar ayat. Dengan cara bagaimana? Karena kalian tidak mau komitmen dengan menerapkan hukum-hukum yang ada tadi. Ya, kalau mau dicerai, kalau mau rujuk yang baik, kan begitu. Karena memang dulu pada zaman sebelum Islam seperti itu. Bahkan tidak ada batasan. Pada pertemuan yang lalu sudah jelaskan batas menceraikan istri 2 kali. Kalau yang ketiga kali sudah, kalau sudah talak bain kubra, sudah tidak boleh lagi dia menikahinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallah di sini maksudnya adalah al-Islam. Jadi Islam yang mengatur sendi-sendi kehidupan kita ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh ingat nikmat yang paling besar. Karena dengan banyak mengingat nikmat, maka orang itu bisa bersyukur. Ya. Maka kalau kita ada masalah apa, ingat nikmat-nikmat Allah semuanya. Dari nikmat yang ada dalam tubuh kita, kesehatan, bisa berbicara, bisa kemana, ya. Maka kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita sudah melupakan nikmat Allah, itu yang ada biasanya buruk sangka. Ada susah sedikit sudah berburuk sangka kepada Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan apa yang diturunkan oleh Allah daripada Alkitab atau Al-Qur'an, wal hikmah. Al-hikmah di sini adalah as-sunnah an-nabawiyah. Disebutkan kitab al-hikmah. Maka al-hikmah di situ adalah sunnah an-nabawiyah. Kenapa dinamakan al-hikmah?
as-sunnah nabiyah dinamakan al-hikmah karena memang ini yang keluar dari lidah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang tidak ada dalam Alkitab. Maka Alkitab semuanya hikmah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga al-hikmah. Ya'idzukum bih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Ay billadzi anzalahu min ahkamil halal wal haram litashkuruhu ta'ala bi ta'atiha. Ujungnya untuk supaya bersyukur kepada Allah. Jadi semua itu memberikan mau'izah kepada kita tentang apa yang telah Allah turunkan daripada hukum-hukum, baik itu hukum yang berkenaan dengan halal, hukum-hukum dengan haram. Itu semuanya nikmat dari Allah. Kita disuruh mengingat-ingat itu supaya apa? Bisa bersyukur. Jadi kalau masih dalam masalah talak, kalau mau rujuk ya rujuk yang benar. Kalau mau lepaskanlah yang baik dengan cara yang baik gitu. Makna ayat al-karimah. Jadi ayat ini masih berbicara tentang hukum-hukum talak. Kemudian khulu itu berarti wanita yang minta untuk diceraikan dengan membayar iwad, ya. Dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan daripada dia kufur, tidak bisa melayani dengan baik. Warraj'ah, dan juga hukum rujuk. Fa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat ini yang kita baca 231, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apabila salah seorang di antara hamba-hambanya yang beriman itu menceraikan istrinya dan masa iddahnya telah dekat, pilih dia rujuk kepada istrinya, fayumsikuha bima'ruf, maka dia rujuk dengan cara yang ma'ruf, bukan untuk memberikan madarat kepada istrinya. Para ulama mengatakan inna minal imsaki bil ma'ruf anna az-zawja idza lam yajid ma yunfiqu ala zawjatihi yutalliquha. Di antara makna imsak bil ma'ruf, seandainya ada suami yang memang dia kondisi ekonominya susah, tidak mendapati apapun yang bisa dia berikan kepada istrinya, maka dia ceraikan sudah. Kalau sudah dekat waktunya dia tidak mampu lagi untuk memberi nafkah, dilepaskan. Maka kalau dia melepaskan berarti dia melakukan yang ma'ruf. Tapi kalau dia tidak, fa illam yutalliqha kharaja min haddil ma'ruf, maka dalam kondisi seperti ini dia keluar dari batasan yang dinamakan al-ma'ruf. Kalau sudah tidak mampu, enggak apa-apa, dilepaskan saja, ikhlas. Fayumsikuha bima'ruf. Wal ma'ruf, dan makna ma'ruf ay husnu isyratiha, mempergaulinya dengan sebaik-baiknya, dari semua sisi.
dari nafkahnya, baik itu nafkah zahir atau nafkah batin, dari akhlaknya harus berubah dan seterusnya. Au yatrukuha, atau dia membiarkannya, meninggalkannya, artinya tidak dirujuk, hatta tanqadhi iddatuha, sampai selesai iddahnya. Maka dalam kondisi itu wa yusarrihuha bima'ruf, artinya dia menceraikannya dengan cara yang ma'ruf juga, rujuk dengan cara yang ma'ruf, melepaskannya juga dengan cara yang ma'ruf. Kalau sudah melepaskan dengan cara yang ma'ruf bagaimana? Ya qadar Allah. Ini perbuatan halal walaupun termasuk yang dibenci. Tapi ini salah satu solusi, gitu ya. Maka kalau terjadi seperti itu, dia melepaskannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara apa? Memberikan kepada istrinya tersebut hak-haknya. Karena kalau suami yang menceraikan, maka istri masih punya hak. Apa hak-haknya? Kalau dia masih punya utang mahar, harus dibayar. Tidak boleh tidak bayar. Seperti itu. Kalau dia ada anak yang masih jadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawabnya. Kadang-kadang punya anak sudah tidak mau urus istrinya, padahal itu anak dia. Nah, hal seperti itu harus difahami betul. Itu dari sisi zahirnya. Kemudian wala yadhkuruha illa bi khair, dan tidak boleh menyebutkan tentang mantan istrinya tersebut illa bi khair, kecuali dengan yang baik-baik saja. Tidak usah udah pisah kemudian malah menceritakan aibnya, kekurangannya dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya. Kalau ada yang mau menikah dengannya, ya sudah. Tidak usah kemudian karena ingin memberikan madarat dikasih tahu ini begini dan seterusnya. Jadi tidak boleh menyebutkan tentang istrinya kecuali yang baik. Wa yatrukuha, dan dia membiarkan, dia meninggalkannya. Tadhhabu haitsu sya'at, dia mau pergi kemana sudah bebas dia. Dia kemana saja silahkan. Itu ketika dikatakan tasrih bi ihsan atau bi ma'ruf. Dan haram bagi salah seorang di antara mereka para suami ingin rujuk kepada istrinya dengan tujuan ayyadhurra biha, memberikan madarat kepadanya. Wala tumsikuhunna dhiraran, ditantau. Maka kalau sudah tujuannya seperti itu, dan ini memang yang tahu ya dia niatnya apa, ya, niatnya apa. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya ya memang selanjutnya nggak bisa merasakan kebahagiaan lagi, adanya ribut terus, ya. Karena memang niatnya tidak lurus. Maka para suami niatnya harus lurus ketika mau rujuk. Maka kalau niatnya tidak lurus, fala huwa yuhsinu ilaiha, maka dia tidak akan menggaulinya dengan baik. Biasanya seperti itu, tidak menggaulinya dengan baik. Wala yutalliquha, dan juga tidak dicerai. Maka yang ada berantem terus, ya. Fatastarihu minhu, sehingga wanita ini ya sudah, kalau sudah dicerai kan bisa berhenti, istirahat dari mungkin cekcok yang terus terjadi. Maka Allah berfirman, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, karena memang wanita itu memang lemah, gitu ya. Lita'tadu ay yuridu 'alaihinna hatta tatarra al-mar'atu al-madlumah ila al-mukhala'ah. Ada yang memang suami itu tujuannya apa? Supaya istrinya yang gugat cerai. Benar, ya. Kalau istri yang gugat cerai, dia tidak ada hak.
bahkan minta iwatkan begitu. Nah, ini yang namanya main-main dengan hukum Allah. Dia punya keinginan supaya apa? Yang melakukan gugat cerai itu istrinya. Ya sering ada yang dialog gitu, ya biarin aja dia yang gugat cerai dan seterusnya. Nah, baca ayat ini maka berumah tangga itu penting sekali memahami hukum-hukum seperti ini. Jangan sampai kemudian tujuannya adalah memberikan madarat. Salah satu memberikan madarat tadi itu dia mempermainkan hukum sampai akhirnya tujuannya apa? Supaya istrinya yang gugat cerai. Padahal istrinya sudah tidak tahan umpamanya. Nah, kalau sudah istrinya gugat cerai, artinya ada khulu. Kalau ada khulu ada hukum tersendiri kan gitu. Fatufdi nafsaha minhu bimalin. Maka istri memang harus membayar iwat kalau dalam Islam. Nah, suaminya dulu bayar mahar berapa? Mungkin semua hartanya yang terbaik diberikan dan seterusnya seperti itu. Wa akhbara ta'ala, tapi Allah memberitahu para suami yang punya niat seperti ini, anna man yaf'alu hadzal idrar faqad 'arada nafsahu lil 'adzab al-ukhrawi. Jadi orang-orang yang melakukan seperti ini berarti dia menzalimi dirinya sendiri dan dia di akhirat nanti berarti seakan-akan menyiapkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman mempermainkan hukum-hukum syariat. Bukan hanya di sini, sebenarnya di semua hukum-hukum Allah. Nah, di sini Allah melarang mempermainkan hukum tersebut, ya. Wa dzalika bi ihmaliha wa 'adami tanfidhiha. Bagaimana mempermainkan hukum? Dengan cara ihmalul ahkam. Tidak melaksanakan hukum tersebut dengan baik. Mungkin karena faham sedikit ayat kemudian ayatnya seperti ini. Ya. Iddahnya itu 3 bulan. Saya akan rujuk sehari sebelum habis masa iddahnya. Tapi setelah itu tidak mau berbuat baik. Sampai istrinya itu tertekan, tersiksa dan seterusnya. Akhirnya minta mengajukan gugat cerai dan seterusnya. Nah, itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa." Diriwayatkan oleh Abu Darda bahwasanya pada zaman dulu itu ada seorang laki-laki di dalam jahiliyah sebelum mengenal Islam. Orang tersebut selalu menceraikan istrinya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, inni talaqtu wa ana la'ib. Saya menceraikan istriku dan saya hanya main-main. Wa yankihu wa yu'tik. Dia menikahi dan membebaskan budak. Wa yaqulu kuntu la'iban. Saya main-main. Nah, maka di dalam hal ini turunlah ayat wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah itu sebagai bahan permainan. Dan Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang itu tidak main-main bagaimana dalam hukum Allah. Maka di ujung itu penting sekali, wadhkuru ni'matallah. Maka seorang kalau mau ingat nikmat-nikmat Allah, maka dia tidak akan mempermainkan hukum-hukum Allah.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka ingat nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana Allah memberikan nikmat al-Islam, agama yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, agama yang penuh dengan keadilan, jauh dari kezaliman, agama yang selalu mengajak untuk berbuat ihsan, jauh dari perbuatan isaah, menyakiti. Tujuannya apa? Liyashkuruhu, agar bersyukur kepada Allah. Ya, kalau konteksnya masalah talak dan rujuk tadi, ya kalau dia rujuk kemudian menggaulinya dengan sebaik-baiknya, kalau dia tidak mau rujuk maka lepaskan itu tersebut, karena dia tidak bisa berbuat baik sehingga dia menceraikan. Jangan menunggu dia biar dia yang gugat cerai dan seterusnya. Itu bukan akhlak seorang muslim. Wadzalika liyashkuruhu bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Supaya kita bisa bersyukur. Kalau syukur itu berarti akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kama alaihim ayyadhkur ni'matallah alaihim, sebagaimana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengingat-ingat, menghitung-hitung nikmat Allah, ya, agar dia ingat nikmat Al-Quran. Wadhkur nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab. Ingat juga nikmat Al-Quran. Al-Quran yang ada di depan kita ini, yang mulai dari membacanya, setiap hurufnya satu kebaikan, dibalas 10 kali lipat. Kemudian bagaimana mengamalkannya, memahaminya, tentu pahalanya lebih besar, dan seterusnya. Ingat nikmat-nikmat tersebut. Dan juga nikmat al-hikmah, sunnah Nabi yang selalu memberikan nasihat kepada mereka, yang mana sunnah-sunnah Nabi tersebut selalu memerintahkan mereka di dalam apa yang isinya adalah kebahagiaan dan kesempurnaan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Ya'idzukum bih, dan juga memberi nasihat, memberi mau'izah, melarang dari apa yang akan membuat susah. Jadi kalau ada larangan, ya larangan karena itu membuat susah kalau tidak dilarang. Dan juga mendatangkan kerugian kepada hamba-hamba yang beriman. Dan di ujung ayat Allah perintahkan kembali, tsumma amarahum bitaqwahu wattaqullah. Allah memerintahkan agar bertakwa kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam konteks ayat ini, yaitu masalah hukum talak, rujuk dan seterusnya. Wattaqullaha wa a'lamahum, dan Allah memberi ilmu kepada hamba-hambanya yang beriman bahwasanya dia ini lebih berhak untuk bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana kita harus bertakwa kepada Allah, ya. Artinya memelihara hukum-hukum Allah, takut kepada Allah. Kenapa? Karena bikulli syai'in alim. Allah itu atas segala sesuatu itu tahu. Yang kita sembunyikan, ya, Allah Maha tahu. Yang kita lakukan apalagi. Dan semuanya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berhati-hati dan waspada, jangan sampai Allah melihat kita sedangkan kita dalam keadaan maksiat dan durhaka kepadanya. Sehingga kita jangan sampai Allah melihat kita sedang dalam kondisi
mujanibina li ta'atihi, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan di ujung ayat itu selalu saya pesankan baca berulang-ulang, kemudian resapi tadabburi. Kenapa wattaqullah? Nah, kenapa di situ ada perintah wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim? Itu pesan maknanya sangat dalam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan satu ayat tadi ada 5 kesimpulan atau 5 poin penting min hidayatil ayah, petunjuk dari ayat 231. Yang pertama, la yahillu lil mutalliq ay yuraji'a imra'atahu min ajli ay yadhurra biha wa yadhlimaha hatta tukhali'ahu bimal. Jadi tidak halal berarti haram bagi suami yang menceraikan istrinya dengan kemudian rujuk ke istrinya kembali dengan tujuan memberikan madarat, memberikan bahaya atau menzaliminya. Salah satu indikasinya apa? Dia ingin biar istri yang menggugat cerai. Itu salah satu indikasinya. Nah. Yang kedua, hurmatut tala'ub bil ahkam asy-syar'iyyah bi adami mura'atiha wa tanfidhiha. Yang kedua, haram hukumnya mempermainkan hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah. Ya. Dengan cara apa? Dia tanpa memperhatikan dan tidak mau melaksanakan dengan baik. Yang ketiga, wujubu dzikri ni'matillahi 'alal 'abd. Wajib, hukumnya wajib, perintah, wadhkuru al-amr. Al-amr yadullu 'alal wujub. Nah, wajib mengingat-ingat, menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Caranya dengan apa? Yang menyebutkan lisannya, kemudian hatinya i'tiraf, mengakuinya, dan buktikan dengan anggota badannya. 3 hal. I'tiraf, bagaimana caranya kita tahu mengakui bahwasanya kita telah menyebut-nyebut nikmat Allah? Dikatakan wasarfu fi ma yurdil mun'im azza wa jalla bi isti'mali al-quwa al-fi'liyah wal badaniyah fi ta'atillah wa infaqil mal fi ma yajibu ayyun faqafihi. Jadi dengan cara apa? Orang yang mengaku telah menyebut-nyebut nikmat Allah, caranya adalah dengan memaksimalkan kekuatan yang dia miliki. Perbuatan yang keluar dari dia, dari badan dia, adalah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau diberikan kelapangan rezeki, dia infakkan harta tersebut di dalam apa yang memang seharusnya dia infakkan. Jangan tujuannya supaya badi atau dapat laba atau rugi, pikirannya seperti itu. Ada orang yang menikah pikirannya seperti itu. Yang keempat, wujubu taqwallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Kewajiban bertakwa kepada Allah itu bukan hanya ketika kita bersama-sama, tapi dalam kesendirian kita ataupun kebersamaan kita. Yang terakhir, muraqabatullah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ini pesan sifat muraqabah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu itu tahu. Nah, kalau kita merasakan seperti itu, akan muncul sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, itu benar. Dalam apa? Fi sa'iri syu'unil hayat, dalam seluruh
sendi-sendi kehidupan, sehingga dia menjaga betul agar semuanya itu nilainya adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup pagi hari ini. Jadi satu ayat saja. Mudah-mudahan ya ketika kita ada yang bertanya atau di keluarga kita, teman kita, ini bisa menjadikan nasihat. Dan bagi kita yang terakhir tadi, yang paling penting selalu setiap hari, setiap waktu kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bersyukur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya silakan.